Selamat pagi adik-adik. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu lagi nih, berarti ini adalah hari Minggu. Hari Minggu waktunya untuk apa, Kak? Memuji Tuhan. Iya, harinya untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita siapin dulu nih Alkitab kita sama alat tulis kita. Nah, satu lagi nih yang harus siapin. Kakak tahu nggak? Harus nyiapin hati kita, Kak. Iya, kita mau siapin hati kita. Kita berdoa dulu yuk. Kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Kita memuji memuliakan Tuhan, kita mau berdiri dulu ya. Anak sekolah minggu, siap. Nah, kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Masih ingat kan lagunya? Ya, kita panggil Pastor Edi. Musik Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, kita masih lagi berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Musik Bang.
diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, adik tadi kita mau bernyanyi lagu Aku senang jadi anak Tuhan. Musik Bang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ikuti Inang berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat bulanan, kita mau bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Musik Bang. Epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari ayat bulanan pada bulan November yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 392. Disiapkan ya. Udah kali ya Kak? Udah dibuka? Iya, kita mau nyanyi ya. Bang Suryadi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita mendengarkan pengumuman. Nah, yang pertama, siapa di sini adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal ini, tanggal 1 November? Kakak minta untuk berdiri. Sudah? Kalau sudah, kakak di sini, Kak Nomi, Kak Bonita, Kak Ika mau ngasih hadiah buat kalian. Kita mau bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun
Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau adik-adik siapin dulu nih Alkitabnya sama buku tulisnya. Nah, kalau sudah, kita mau masuk, kita mau bernyanyi nih lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Musik bang. Bang Suredi, kenapa kok handphonenya diliatin terus? Terus kayaknya seneng banget dari tadi senyum-senyum. Iya nih kak, abis beli HP baru nih kak. Oh, jadi itu handphonenya baru? Iya kak. Terus Bang Suredi senang karena handphonenya baru? Senang banget dong kak. Jadi Bang Suredi itu senang karena handphonenya baru. Kalau adik-adik gimana nih? Kakak mau tanya. Apa sih yang bisa buat adik-adik itu merasa senang dan bahagia? Oh, karena dapat hadiah. Iya, dapat mainan. Terus apa lagi Bang? Kira-kira yang bisa buat adik-adik itu senang? Jalan-jalan sama orang tua. Jalan-jalan, apa lagi? Dikasih uang jajan. Kasih uang, apa lagi tuh? Dikasih barang-barang baru sama orang tua. Barang yang baru, mainan, tas, sepatu, ya. Terus makan-makan yang enak, pasti adik-adik senang, ya kan? Betul. Iya, sama Bang Suryadi juga senang kan? Senang banget Bang. Iya, tapi tahu nggak Bang Suryadi? Kalau itu semua cuma bisa buat kita bahagianya sebentar aja. Apa bisa kak? Iya, misalnya nih, handphone baru Bang Suryadi mana tuh? Ini. Nih, emang sih sekarang bagus dan keren. Tapi kalau misalnya ini udah rusak, emangnya Bang Suryadi masih bisa senang? Nggak bisa lagi kak, udah rusak. Nah, nggak bisa dipakai, jadi udah nggak seneng kan? Iya. Artinya senangnya cuma sebentar aja. Oh, sebentar. Kalau barangnya masih bagus, kalau udah jelek, pasti nanti kamu jelek banget, gitu kan? Iya kak. Adik-adik juga gitu, punya mainan baru senang. Tapi kalau udah rusak, pasti masih senang nggak? Enggak kan? Enggak. Nah itu berarti yang tadi adik-adik sebutin, yang Bang Suryadi juga sebutin tadi itu hanya membuat kita bahagianya sebentar aja. Tapi hari ini kakak mau kasih tau adik-adik, ada loh yang bisa buat kita bahagia, senang, sukacita, nggak akan hilang dari hidup kita. Masa sih? Iya, Mas Suryadi mau tahu nggak? Pengen tahu dong. Kalau gitu, kakak juga mau kasih tahu sama adik-adik sama Bang Suryadi setelah kita berdoa dulu. Oke. Yuk adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa kembali beribadah di rumah. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat dan Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami apa arti dari firman Tuhan dan kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Bang Suryadi, jadi ini nih firman Tuhan hari ini
yang mau ngasih tahu kita gimana supaya kita bisa selalu bahagia. Yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Kau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Wah, ternyata Kak, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus berbahagia menurut firman Tuhan loh. Iya, bukan bahagia hanya karena yang ada di dunia ini, tapi karena yang firman Tuhan katakan tadi. Coba deh, Bang Suryadi sekali lagi dong bacain yang ayat 1. Ayat 1. Ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, di ayat 1 aja sudah dikatakan berbahagialah. Kita itu disuruh bahagia karena hidup kita yang tidak bercela. Artinya kita selalu berbuat yang baik. Ya, jadi tuh, yang pertama supaya kita selalu bahagia, kita harus berbuat baik. Sama seperti yang firman Tuhan selalu katakan nih, ya, lakukanlah sesuai yang firman Tuhan katakan adik-adik. Itu namanya hidup tidak tercela. Pasti adik-adik akan bahagia. Coba yang kedua, Bang. Yang ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, kalau itu artinya apa tuh, Bang? Nah, kalau yang ini artinya kita harus berbahagia kalau kita mematuhi perintah Tuhan. Iya, peringatan-peringatan. Kita tuh sering banget dapat peringatan dari firman, dari orang-orang di sekitar kita. Nah, peringatan-peringatan yang suka kita dengar itu disebutnya nasihat. Biasanya siapa sih Bang yang suka kasih nasihat itu? Yang sering ngasih nasihat itu orang tua, guru, kakak guru sekolah minggu. Tapi teman-teman juga ternyata bisa loh memberikan nasihat untuk kita. Nah, nasihat itu juga biasanya adalah ajaran-ajaran yang baik. Ketika kita salah, kita dikasih tahu, diperingati, diberi nasihat, berarti kita harus mau mendengar, bukannya malah marah. Ya kan? Ada tuh siapa nih di sini? Kalau dikasih tahu, malah dia lebih galak. Bang Suryadi begitu nggak? Kadang-kadang sih Kak. Oh, kadang-kadang. Dikasih tahu mamanya, Bang Suryadi jangan pulang malam-malam. Apa sih Mak? Gitu ya. Apa sih Mak, orang aku kerja, banyak yang aku kerjain. Gitu. Padahal maksud orang tua adalah baik, ya kan? Betul. Tapi kadang-kadang kita suka marah kalau kita diberikan nasihat. Hari ini firman Tuhan kasih tahu kita, kalau kita diberi nasihat kita nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah. Kita harus dengerin setiap nasihat, apalagi dari orang tua kita. Dan juga dipatuhi. Benar. Wah. Terus Bang? Wah, ternyata ada lagunya juga loh Pak. Lagunya apa tuh? Lagunya Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama yuk Bang. Oke. Sama adik-adik semua. Musik. Tuhan, aku senang
ada di dunia ini. Benar. Tapi Tapi melalui firman Tuhan kita juga harus berbahagia. iya, kita tuh harus bahagia karena yang tadi tuh kita melakukan firman Tuhan, kita baik sama semua orang, kita patuh sama orang tua kita, itu akan membuat kita bahagia selamanya. Bukan karena yang baru ya Bang? Bukan. Bukan. Oke, kalau gitu itu aja firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Silakan Bang Suryadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, baru saja firman-Mu menyampaikan bahwa kami harus berbahagia, bukan hanya yang ada di dalam dunia ini Tuhan, tapi melainkan kami harus berbahagia menurut firman-Mu. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang memegang perintah Tuhan, setiap orang yang mematuhi perintah Tuhan, maka kami akan berbahagia. Dan ajarlah kami Tuhan supaya kami juga bisa mematuhi nasihat-nasihat orang tua, guru ataupun guru-guru sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, sertai kami Tuhan hingga ya Tuhan kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya adik-adik, ini waktunya persembahan. Siapkan persembahannya di pot yang rapi. Adik-adik kalau mau menyerahkan persembahannya bisa melalui situ lingkungan kita. Nah kalau sudah di pot yang rapi, kita buka Kidung Jemaat kita di nomor 395. Betapa indah harinya. Musik Bang. yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.